Ya, kalau tadi introduction-nya adalah dikatakan PDI Perjuangan mampu bertahan dan jadi pemenang pemilu 3 kali berturut-turut, itu memang suatu hal yang menunjukkan bagaimana kami bertahan di tengah berbagai gempuran yang luar biasa. Gempuran secara masif terjadi abuse of power. Dan yang sangat kami sayangkan itu justru dipimpin, dilakukan oleh sosok Presiden Jokowi yang seharusnya menjadi penjaga norma, penjaga di dalam membangun kultur demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Nah, dari situlah ini batas ujian maksimum dari PDI Perjuangan, sehingga meskipun rumah PDI, rumah nasionalis Soekarnois, rumah Partai Wong Cilik ini juga dibakar, tetapi paling tidak kami bisa mempersembahkan kemenangan 3 kali berturut-turut. Meskipun ya kursi harus turun, tetapi itu sebagai suatu konsekuensi dari suatu sikap menjaga konstitusi. Karena PDI Perjuangan menempuh jalan konstitusi, jalan demokrasi sebagai jati diri dan karakter dari PDI Perjuangan yang ikut berperan penting melalui Ibu Megawati Soekarno Putri dan barisan-barisan Soekarnois saat itu di dalam melawan kekuasaan otoriter Pak Harto. Nah, di sini setidaknya bisa bertahan. Jadi kalau kami simpulkan dari pemilu, ya ini menggambarkan sebagai perpaduan antara pemilu 71 dan pemilu 2009. Karena yang kami hadapi adalah suatu abuse of power itu. Mas, tadi ada kalimat yang sejujurnya saya sudah membayangkan jenengan akan mengatakan itu, tapi tetap saja saya kaget. Membakar rumah PDIP. Dan itu kan banyak bukti. Iya, Andi Wijayanto ketika ketemu dengan Bapak Jokowi kemudian menantang, kalau kalian bisa mengalahkan saya hebat. Targetnya salah satu kan menurunkan suara PDI Perjuangan. Apakah itu suatu karakter yang dimiliki oleh seorang pemimpin dari suatu negara besar yang mengedepankan nilai etika, moral, dan juga falsafah kehidupan berbangsa yang namanya Pancasila? Tapi itu kan kader Anda, Mas. Apa yang bisa publik dapatkan dan pelajari dari situasi ini? Ya, kekuasaan kan bisa merubah seseorang. Apalagi di dalam berbagai teori kekuasaan dikenal Machiavelli. Dan awalnya kan berangkat dari upaya untuk perpanjangan. Dan kemudian perpanjangan jabatan gagal, kemudian 3 periode. Kami lebih memilih pada jalan konstitusi meskipun implikasinya sangat pahit kalau instrumennya adalah naik kursi. Menang pemilu. Okay. Tapi instrumen yang kami pakai kan menang pemilu penting karena itu tujuan dari sebuah partai politik untuk mendapatkan kekuasaan. Tapi menang kan kita dibatasi oleh norma, oleh cara-cara yang baik. Karena kami diajarkan ketika di dalam menang itu kita mengabaikan jati diri, kemudian merusak kultur dari demokrasi. Kami dalam nilai-nilai falsafah yang kami yakini ada yang namanya apes dalam istilah Jawa. Jadi kekuasaan gak akan mendapat manfaat, tidak akan menjadi berkah. Ya contohnya Pak Harto dulu dengan segala cara, bahkan 3 juta nyawa meninggal. Kemudian konsolidasi kekuasaannya luar biasa, bisa bertahan 32 tahun, menumpuk kekayaan luar biasa. Tapi pada akhirnya, apa yang dibawa bagi kemajuan bangsa ini? Dalam konteks pendidikan, dalam konteks research dan inovasi, dalam konteks kedaulatan kita sebagai bangsa, dalam konteks kita mengejar ketertinggalan. Kita malah kalah dengan Korea Selatan, kita kalah dengan Thailand, dengan Singapura. Mas, karena saya berbicara dengan Sekjen PDIP, maka saya ingin menyelesaikan bagian posisi politiknya Pak Jokowi. Karena belum pernah ada pernyataan soal itu. Bahwa apakah dia masih orang PDIP yang dulu Mas Ganjar di sini saya tanya, dia katakan
realitasnya dia masih punya KTA PDIP. Tapi karena saya bicara dengan sekjen, saya mau tanya, per hari ini di benak Anda sebagai sekjen, Ya secara formal, dan kita ini kan suka formalitas. Itu memang beliau ber-KTA. Pak Jokowi pernah menjadi wakil ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tetapi dalam konteks keputusan-keputusan politiknya, ya saya harus berani mengatakan bahwa sudah jauh dari kultur yang dibangun oleh PDI Perjuangan. jauh atau masih anggota, Mas? Secara formal masih anggota. Tapi masuk kita memecat presiden yang kebetulan juga anggota dari PDI. Tapi saya tetap tidak mengerti, Mas. Tapi rakyat kan pada akhirnya juga tahu bahwa politik itu dibangun bukan dalam kerangka formalitas adanya KTA, tetapi dari perilakunya, dari keputusan-keputusan yang diambil. Selama ini kami menjadi benteng yang baik. Ketika menghadapi krisis akibat COVID, kami yang terdepan. RU pemilu nggak usah dilakukan perubahan dulu. Kemudian ketika ada RU Cipta Kerja, meskipun secara ideologis itu banyak hal-hal yang bertentangan. Tetapi kita melihat realitas saat itu, siapa yang tidak gemetar menghadapi COVID terhadap kehidupan rakyat, terhadap korban yang setiap hari berjatuhan. Maka kami kan membuka ruang demi kepentingan rakyat bangsa dan negara. Dan kalau situasi normal kita koreksi kembali. Itu kan dukungan yang luar biasa. Sama ketika anak ranting-ranting PAC kami. Rasanya belum hilang lelahnya ketika berjuang untuk pemilu dari wali kota Solo, pilkada DKI, pilpres putaran 1 dan 2. Dan kita bukan menjadi pendukung utama yang merepotkan. Lihat aja dari rekam jejak penempatan jabatan-jabatan strategis. Atau katakanlah dari konteks mendaya gunakan sumber negara bagi kepentingan elektoral. Oke, KPU resmi umumkan hasil Pileg 2024 PDI Perjuangan suara terbanyak. Lalu disusul oleh Golkar ya. Nah, Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah menyelesaikan rekapitulasi hasil perolehan suara Pileg 2024. Hasilnya KPU menetapkan PDI Perjuangan meraih suara terbanyak. Selamat ya buat PDI Perjuangan telah memenangkan Pileg 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional Rabu 20 bulan Maret 2024, PDI Perjuangan meraih suara terbanyak 25 juta ya 387.279. Hasil Pileg tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU tentang penetapan Presiden dan Wakil Presiden DPR RI DPD DPRD tahun 2024. Hasil rekapitulasi KPU tersebut terdiri atas perolehan suara 38 provinsi dan 128 PPLN. Total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Wow. Sebagai informasi, PDI Perjuangan berhasil mencatat hat-trick sebagai partai politik pemenang pemilu. PDI Perjuangan menjadi peraih suara terbanyak sejak pemilu 2014, 2019, dan 2024. Berikut total perolehan suara parpol di 38 provinsi. PKB 16, 10% ya. Kemudian Partai Gerindra 13%, kemudian PDI Perjuangan 16%, Partai Golkar, disusul ya, Golkar 15%, ya. Kemudian Partai Nasdem 14%, 14% ya, lebih tinggi dari Gerindra. Kemudian Partai Buruh 0, Partai Gelora 0, juga, PKS 8%, PKN 0, Partai Hanura 0, Partai Garuda 0, PAN 7%, PBB 0,
Partai Demokrat 7%, PSI 2,80%. Oke, PSI berhasil nggak ini ya duduk di parlemen? Ya, kalau lihat ini sih tidak ya. Partai Perindro 1. Oke, 1% sekian-sekian. P3 P3 juga nggak lolos ya. Oke, 3%. Partai Umat 0,%. Ya, jadi PDI Perjuangan berhasil memenangkan Pileg 2024 dan itu adalah rangkaian kemenangan yang sudah diraih sejak 2014. Teman-teman bisa lihat di sini. Apakah PSI bisa penasaran dengan PSI? Kenapa? Karena ngotot sekali ya, perjuangannya luar biasa. Coba kita lihat PSI ya lolos Senayan atau tidak. Coba kita lihat. Nah, ini dia. PSI tak lolos ambang batas. Ade Armando, Grace Natali gagal ke Senayan. Jadi gagal ya. Coba kita lihat. P3 juga ya. Ya, P3 juga tidak lolos. P3 ini kan partai besar ya, kok bisa tidak lolos dia kali ini? Pendukung Ganjar lagi dia. Oke. Sebanyak 8 partai lolos ke Senayan setelah berhasil menembus ambang batas parlemen 4% pada pemilu 2024. Berdasarkan pengumuman hasil rekapitulasi suara pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, 8 partai sukses mempertahankan posisinya di parlemen, sementara 10 partai lainnya tak mendapat kursi di Senayan. Oke. KPU mengumumkan suara sah dalam pemilihan legislatif DPR RI mencapai 151.796.631 suara. PDI Perjuangan menjadi pemenang, disusul oleh Partai Golkar, kemudian Partai Gerindra. Ya. Partai berikutnya yang lolos adalah PKB, Partai Nasdem. Nasdem ini tinggi ya sebenarnya. Oke, Nasdem. Oke. Nah, sementara itu P3 dan PSI gagal lolos ke Senayan. P3 hanya memperoleh 5.878.777, 3,8%. Oke ya. PSI mendapat 4.260.169 suara, 2,8%. Ya, jadi kita bisa lihat di situ politik kita ini sulit ditebak ya, sulit ditebak. Tapi yang pasti kalau sudah begini ke depan harus lebih hati-hati masyarakat dalam memilih, ya kan? Jangan hanya karena ada serangan fajar lalu Anda pilih. Itu sangat disayangkan. PDI Perjuangan sudah berhasil memperoleh suara terbanyak, tapi kalah dalam Pilpres. Meskipun menang Pileg, tapi jumlah kader mereka yang harusnya duduk di parlemen itu berkurang. Baik, teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan sampai ketemu lagi di konten kami selanjutnya.
Nah, ini Sandiaga Uno nih, dari kader P3 ya.